Dan kita kalau lihat di Al-Quran tidak ada uswah. Uswah itu apa itu? Teladan. Itu kecuali dua disebutkan dalam Al-Quran itu. Pertama, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu dalam diri Rasul itu ada uswah hasanah. Kedua, Nabi Ibrahim. Yang lainnya tidak ada kecuali Nabi kita dan Nabi Ibrahim. Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Itu di surat apa itu? Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Bagi kalian itu jadi suri teladan yang baik fi Ibrahim, dalam Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan yang lain. Nah, kita membahas pada malam ini tentang salah satu uswah teladan yang kita mesti ikuti, langsung jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uswah kita itu dua, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Telah menjelaskan tentang betapa wa qala Ibrahim rabbi al-hadzal balada aminah. Ini doanya yang kedua kali. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Ibrahim itu pertama datang ke Mekah, menaruh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Waktu itu belum ada apa-apa, tanah yang besar, tanah yang tidak ada pertumbuhan. Itu batu semua di Mekah itu. Bagaimana batu mau tumbuh-tumbuhan? Daerah batu. Makanya waktu di surat Al-Baqarah tidak ada hadal balad, itu tidak ada apa alnya. Coba waktu itu karena Nabi Ibrahim pertama kali ke sana belum jadi negara, belum ada penghuni siapa-siapa, tidak ada penghuni satupun gitu. Beliau datang ke sana itu. Dan menurut cerita beliau datang ke sana dari Baitul Maqdis ke Mekah itu naik buruk. Sebab kan ya gimana naik buruk waktu itu beliau membawa Siti Hajar Nabi hamil karena memang ada petunjuk dari Allah. Dan waktu itu habis ditaruh di sini udah ditinggalkan saja. Kamu tetap di sini, saya mau pergi ya, udah pergi. Tapi Siti Hajar kan bilang Siti Hajarnya, engkau meninggalkan di sini, saya tidak ada siapapun, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada apa. Iya, tidak ada apa-apa lah. Air tidak ada, makanan tidak ada, pertumbuhan tidak ada. Dengan tidak menoleh Nabi Ibrahim itu, engkau saya taruh di sini karena perintah Allah. Itu aja. Akhirnya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini jadi negara. Akhirnya kabul. Terus beliau datang ke situ lagi mau suruh membangun Ka'bah. Lah ini doanya al-hadzal balad. Waktu itu udah ada masyarakat di sana itu. Udah ada masyarakat. Jadi makanya ada balad, ada alnya di sini. Sebab udah jadi kampung gitu. Waktu pertama waktu di surah Al-Baqarah belum jadi kampung. Jadi Allah maj'al baladan aminah. Jadikanlah ini baladan aminah. Coba belum jadi kampung. Lah ini udah jadi kampung. Allah maj'al hadal balada aminah. Dan waktu Nabi Ibrahim datang ke situ lagi menengok lah istilahnya tuh. Menengok bagaimana perkembangan putranya dan istrinya. Dan ternyata itu udah banyak penduduk. Bahkan orang-orang misalnya datang ke situ ada kafilah. Di situ ada burung. Oh berarti di sana ada air ke sana. Ternyata di situ benar cuma ada 2 orang saja, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Akhirnya karena ini ada sumber mata air, minta izin supaya bisa menetap di sana. Nah, waktu bahasa itu bukan bahasa Arab, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Pas datang orang pendatang itu karena asli orang Arab, disitulah dia belajar bahasa Arab. Ini yang berkembang itu bahasa Arab. Kalau Nabi Ibrahim bahasa apa? Ibrani. Asalnya bahasa Ibrani.
kan kita tahu beliau itu adalah turunan Insir. Jadi yang asli Arabnya mana? Nabi Ismail, turunan Nabi Ibrahim. Bukan Arab itu. Terus istrinya Hajar orang Mesir. Aminah wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan mudah-mudahan engkau jauhkan diriku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Nah, kata-kata berhala di sini sangat luas. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Sebab tidak mungkin Nabi Ibrahim akan menyembah berhala. Jadi sesuai makom lah istilahnya. Sesuai makom. Makanya kalau Nabi istighfar itu bukan untuk menghilangkan dosa. Walaupun banyak istighfar, Nabi kita sendiri itu istighfarnya paling minimal itu 70 kali. Bukan untuk menghilangkan dosa, tapi untuk menaikkan derajat. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Artinya asnam itu hal-hal yang memalingkan kita dari Allah. Apapun, anak, istri, duit, rumah, kendaraan, apapun lah. Termasuk asnam itu kalau kita memalingkan kita dari Allah. Kita berdoa supaya dijauhkan tidak dari asnam-asnam yang seperti itu. Ya tidak mungkin kita suruh menyembah berhala kan tidak. Tapi kita dianjurkan tetap doa seperti itu tuh. Doa seperti ini tuh, ya Allah jauhkan saya dari berhala. Bisa berhala duit, berhala kendaraan, berhala rumah, berhala. Tapi yang paling berat itu berhala nafsu yang paling berat. Berhala nafsu kita itu. Sebab apa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Banyak orang tersesat itu gara-gara nafsunya itu. Gara-gara berhala itu. Jadi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa mengikutiku dengan bertauhid murni kepada Allah, maka fa innahu minni, maka dia termasuk golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia bermaksiat kepadaku, tidak bertauhid, maka fa innaka sesungguhnya engkau itu maha pengampun lagi maha mengasihi. Nah, kita pokoknya nanti tentang Nabi Ibrahim itu kita kaji pada malam ini, sebab itu adalah satu teladan yang sangat luar biasa dalam semua sisinya, doanya, perilakunya, apanya gitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzizarin inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, saya tempatkan dari keturunanku, yaitu Nabi Ismail, ma'ummi, biwadin, di satu lembah, ghairi dzizarin, yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu al muharram yang muliakan. Lah sejarah kenapa Mekah dikatakan tanah haram itu seret dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Rabbana liyuqimus shalat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minal thamarat. Wahai Tuhanku, demi atau untuk supaya kita itu bisa melaksanakan sholat dengan benar, jadikan hati-hati manusia untuk suka kepada tanah haram itu. Warzuqhum minal thamarat, dan belilah mereka rezeki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun. Itu kalau kita lihat ya, tanah haram, tidak ada tumbuhan, dikasih rezeki supaya berupa buah. Dari mana gitu buah-buahannya? Itu Nabi Ibrahim itu kuat. Keyakinan itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Makanya walaupun tanah begitu tandusnya, untuk Allah mengirim buah-buahan itu mudah saja, sangat mudah. Tidak ada yang mustahil, dan ini nyata. Kenapa di sini tuh afidah? Sebab kalau hati udah cenderung, udah semuanya nurut yang ada di badan itu. Hati pengen ke Mekah, ya udah nurut, matanya, tangannya, apanya nurut datang ke Mekah. Di sana bawa segala-gala. Makanya doa ini ya benar-benar nyata. Makanya tidak ada buah-buahan di Mekah itu. Bahkan di luar Mekah banyak buah-buahan yang tidak ada.
Namun seluruh penjuru dunia, bubuhannya ada di penjuru dunia itu ada semua di Mekah itu. Ada semua. Walaupun kalau lihat kenyataannya daerahnya itu daerah yang gersang, yang tandus. Itu berkahnya Nabi Ibrahim. Dan dari sini juga bisa dilihat bahwa kita tuh memang berdoa itu tuh kita tidak cukup. Kita ya Allah supaya kita bisa sholat tidak cukup. Cuma kita juga minta berdoa hal-hal yang menunjang kita bisa sholat tenang juga disuruh gitu. Disuruh. Umpamanya kita supaya ibadah tenang apa sih? Karena rezekinya ada, kayaknya tenang gitu. Dan Nabi Ibrahim melihat itu. Diqimah sholat faj'al afidatan minan nas warzuqhum minat tamarat gitu. Menyundiak untuk supaya kita ibadah tenang juga kita seperti diminta gitu. Kita diminta. Mau semangat. Seperti diminta. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yaf'alullahu min syai' fil ardi wala fis sama'. Lah, ini Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang saya samarkan. Wa ma nu'lin, dan apa yang saya kemukakan. Wa ma yaf'alullahu min syai', tidak ada yang samar atas Allah apapun fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Engkau ya Allah, saya tidak minta apapun. Saya tidak minta, Engkau tahu keadaanku, lebih tahu lah. Cuma saya itu berdoa untuk memperlihatkan kehambaan saya, betapa kefakiran saya. Nah kalau ya memang kalau lihat bahasa Nabi Ibrahim di sini sangat dalam sekali isinya. Nah, tentang doanya saja itu sebab doa adalah bentuk daripada yang ada dalam hati. Dari keimanannya, dari apanya itu dia dituangkan dengan doa itu. Doanya orang hebat ya tentu berbeda dengan doanya orang yang biasa gitu. Biasa. Alhamdulillah alladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Lah ini doa yang ketiga kalinya. Doa yang pertama, Allahumma ja'al hadza baladan amina. Waktu Nabi Ibrahim datang ke Mekah belum ramai. Sehabis ramai Allahumma ja'al hadzal balada hadhil balada. Sehabis jadi perkampungan. Itulah ini yang ketiganya, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Sebab waktu doa yang kedua tadi itu apa? Nabi Ishaq belum lahir. Belum lahir. Sebab selisih Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail itu berapa tahun? 13 tahunan selisihnya. Nah ini kan disebutkan kibari Ismail wa Ishaq. Kalau yang dulu itu belum lahir Nabi Ishaq itu. Dari istri muda ya. Iya. Dari istri muda. Istri muda Ismail. Iya, istri muda Ismail. Jadi al-kibar itu waktu Nabi Ibrahim muncul anak itu usianya udah lanjut. Dan waktu Nabi Ismail usia beliau itu 99. Walahu tis'un wa tis'una sana. 1 tahun lagi 100 tahun punya anak. Lah berarti Nabi Ishaqnya berapa tahun? Kalau 13 tahun 99 ditambah 3 tahun 112-an. 111 tahun itu punya anak Nabi Ishaq gitu. Udah lanjut sekali gitu. Lebih lanjut lagi usianya. Walidalahu sittatun wasnatani asyara. 112 itu lahir Nabi Ishaq dan beliau usianya udah 100 lebih. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku sungguh mendengar doa. Artinya apa? Mengabulkan doa. Lah kita doa itu ya seperti Nabi Ibrahim itu jangan pesimis lah. Dikabul enggak. Wah. Nabi Ibrahim tidak seperti itu, walaupun usianya udah 90, tetap aja minta punya anak itu terus. Dia dikasih. Rabbi ja'alni muqimah sholat min duriyati. Makanya yang di atas doa yang kedua itu liqimah sholat. Rabbi ja'alni muqimah sholat wa min duriyati, dan sebagian dari duriyahku. Rabbana wa taqabbal. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah,
ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Nah, ini sebelum hada qabla ayatabayyana lahu adawatuna, sebelum jelas apa bahwa kedua orang tuanya gitu. Itu menurut satu tafsiran. Makanya satu tafsiran lagi quri'a waladi mufrodan. Waladi apa walidi itu mufrad. Berarti apa orang tuaku. Wa quri'a lagi waladaya kedua anakku yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Makanya Rabbi fili waladai wa apa waladaya Rabbi fili waladaya dan kedua anak Rabbi fili waladaya wal mu'minin yauma yaqumul hisab, dan semua orang-orang mukmin yauma yaqumul hisab sewaktu terjadi ketetapan hisab. Ini juga kabar gembira yang sangat luar biasa. Kita yakin Nabi Ibrahim itu apa doanya makbul, doanya makbul lah. Beliau nggak cuma dirinya saja, keluarganya saja, juga setiap orang mukmin. Dan orang mukmin bukan waktu saat itu, orang mukmin yang sebelumnya juga orang mukmin yang sesudahnya, yang sekarang ini. Bila mana kita mukmin, kita dapat doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim walil mukmin. Ya pasti orang mukmin itu akan diampuni dosanya. Pasti diampuni dosanya orang mukmin. Sebab berkahnya doa Nabi Ibrahim. Wala tasabanallah ghafilan amma ya'lamud dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar muhti'in muqni'in ru'usihim la yartad ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jangan kamu menyangka dan juga Allah itu lupa, lalai amma ya'malud dhalimun, lalai terhadap apa-apa yang dilakukan orang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah mengakhirkan mereka dengan tidak diadab secara spontan atau secara langsung waktu itu. Dia minta khusus supaya dikumpulkan dosa-dosanya dan dia akan dapat siksaan yang paling berat. Di hari tashkhasu bil absar, semua mata itu terbelalak dengan tidak terpejam. Gitu tuh. Tidak terpejam. Wa afidatum hawa, dan hati mereka udah hilang kosong, tidak bisa berpikir kembali, sebab begitu dahsyat hari itu. Dan ayat ini menurut satu ulama itu ayat yang bagaikan anak panah. Ayat ini sekaligus anak yang bagaikan balsam, kata bahasa Imam Syafi'i mah balsam. Balsam itu obat yang mujarab. Artinya apa? Bagi pelaku dolim itu adalah ayat ini ayat yang sangat menakutkan. Wala tasabanallahu ghafilan amma ya'malun dzalimun. Bagi pelaku dolim itu ayat yang sangat menakutkan sekali. Allah tidak lupa, tidak akan lalai terhadap perbuatan kedoliman itu. Pasti ada perhitungannya. Tapi bagi orang yang didolimi, ini adalah obat. Jadi didolimi ya tenang saja, ada balasannya. Allah akan membalasnya, bisa pusing. Kita didolimi sama orang lain itu, kita usah membalas, kita itu Allah sendiri akan membalas. Sebab wala tasabanallahu ghafilan amma ya'malun. Malah kalau kita membalas, ya udah kita rugi. Kita tuh rugi. Nah, gitu. Tapi kalau yang balasan Allah, justru kita akan mati. Yang kalau yang balasnya Allah. Jadi ayat ini anak panah yang menakutkan bagi orang pelaku zalim, juga bagi yang didolimi itu adalah obat yang mujarab. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Wallahu alam. Intinya pada malam ini menjelaskan tentang uswah hasanah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ini sangat tepat, sebab ini adalah apa? Udah masuk bulan itu belum? Malam satu sekarang. Agung, apa namanya? Dzulhijjah. Dzulhijjah udah masuk ya? Udah masuk. Sejarahnya itu kalau yang namanya Raya Agung itu
sejarah semuanya itu berawal dari Nabi Ibrahim. Adanya itu sa'i, adanya balang jumroh, adanya wah semuanya lah, kurban apa itu. Nah, ini sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Alam biswab ya, enggak.